Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Safitri dengan NIM A1H12420 dari kelas B, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halmahera. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya berupa resume dari buku Dasar-Dasar Manajemen PAUD yang ditulis oleh Dr. Novanardi Wiyani, MPDI, yang diterbitkan oleh Arus Media Yogyakarta tahun 2020 di bawah bimbingan Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Yuk, langsung saja kita mulai dari bab pertama. Sebelum masuk ke materi, saya ingin kasih gambaran dulu bahwa ada 9 bab yang akan kita bahas hari ini. Mulai dari hakikat PAUD, tumbuh kembang anak, kurikulum, hakikat manajemen PAUD, ruang lingkup manajemen, perencanaan lembaga, pengorganisasian, kepemimpinan kepala PAUD, dan yang terakhir adalah pengawasan. Cukup banyak, tapi saya akan coba jelaskan singkat dan sejelas mungkin. Oke, kita mulai dari bab 1 tentang hakikat PAUD. Jadi, apa itu PAUD? Secara yuridis formal, pengertian PAUD diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Pasal 28 Ayat 1. Disebutkan bahwa PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Dan di pasal 1 ayat 14, PAUD dijelaskan sebagai upaya pembinaan melalui rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Secara istilah, PAUD adalah proses pembinaan tumbuh kembang anak dari lahir hingga usia 6 tahun secara menyeluruh, mencakup aspek fisik maupun non-fisik, termasuk perkembangan jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial. Dalam buku ini juga disebutkan ada 2 perspektif tentang PAUD. Yang pertama dari perspektif pengalaman, di mana PAUD adalah stimulasi bagi anak pada masa yang unik, yang menjadi fondasi di masa dewasa. Kedua, dari perspektif hakikat belajar, di mana PAUD adalah proses berkesinambungan antara belajar dan berkembang, di mana pengalaman awal menjadi dasar bagi proses belajar selanjutnya. Nah, PAUD di Indonesia diselenggarakan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur formal, yaitu Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Di sini pembelajaran berlangsung secara terstruktur sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah jalur non-formal yang mencakup pos PAUD, Taman Penitipan Anak atau TPA untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Ada kelompok bermain atau KB untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, Mila Keluarga Balita, dan satuan PAUD sejenis lainnya. Jalur ini lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah jalur informal, yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Di sini, orang tua menjadi pendidik utama bagi anak. Stimulasi yang diberikan di rumah sangat menentukan fondasi perkembangan anak pada tahap-tahap berikutnya. Sekarang kita masuk ke tujuan PAUD. Secara umum, tujuan PAUD adalah menumbuh kembangkan aspek fisik dan psikis anak agar menjadi generasi yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan Pancasiliasis. UNESCO juga menyatakan bahwa PAUD bertujuan membangun fondasi kemampuan awal anak, memahamkan investasi SDM, memutus rantai kemiskinan, dan melindungi hak asasi anak. Lebih spesifik lagi, ada 6 tujuan khusus PAUD. Yang pertama adalah self-help, yaitu dimana self-help ini adalah membantu anak bisa menolong dirinya sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Kedua ada learning how to learn, yaitu meletakkan dasar tentang bagaimana cara belajar yang baik dengan memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai minatnya. Ketiga ada memperbaiki kualitas generasi, yaitu baik fisik maupun mental, sekaligus membantu orang tua dalam mendidik anak secara lebih optimal. Keempat, menyiapkan anak untuk jenjang berikutnya, membekali anak dengan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial, emosional, dan nilai moral agama sebelum masuk SD. Kelima ada membentuk karakter melalui stimulasi religius dan kultural yang terencana dan berkelanjutan. Dan keenam atau yang terakhir ada mengoptimalkan kecerdasan anak. Buku ini menyebut ada 9 jenis kecerdasan yang harus dikembangkan, mulai dari kecerdasan spiritual emosional, personal, interpersonal, kinestetis, verbal linguistik, visual spasial, logis matematis, natural, hingga musikal. Lanjut kita masuk ke fungsi PAUD. Ada 2 kelompok fungsi yang dipaparkan dalam buku ini. Yang pertama, fungsi PAUD bagi anak secara langsung. Di antaranya membantu seluruh kemampuan anak berkembang sesuai tahapannya, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya, membantu anak bersosialisasi melalui bermain, mengajarkan perbuatan baik dan buruk, memberi kesempatan anak menikmati masa bermain sesuai bakat dan minatnya, serta menjadikan anak berkarakter lewat stimulasi religius dan kultural dari dulu. Lalu menurut penulis sendiri, yaitu Dr. Vianney, fungsi PAUD adalah mengeluarkan jaringan sel saraf anak, mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan motorik, mengoptimalkan perkembangan psikis anak, serta menumbuh kembangkan bakat dan minat anak melalui kegiatan bermain yang edukatif. Masih di bab 1, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang 9 kecerdasan anak usia dini yang diharapkan berkembang setelah menempuh layanan PAUD. Yang pertama ada kecerdasan spiritual atau SQ. Nah, kemampuan meyakini Tuhan, melaksanakan perintahnya, dan menjalani larangannya. Yang kedua ada kecerdasan emosional atau EQ, di mana kecerdasan ini yaitu kemampuan mengendalikan diri dan mengekspresikan perasaan sesuai norma agama dan sosial. Ketiga ada kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan oleh tubuh seperti olahraga, dan tari. Kelima, kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan lewat bahasa baik lisan maupun tulisan. Keenam, ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan memahami ruang dan gambar, seperti bermain balok atau mewarnai. Ketujuh, ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan memahami hubungan sebab akibat dan juga berhitung. Kedelapan, ada kecerdasan
kecerdasan natural, yaitu kemampuan mengenali dan melestarikan lingkungan alam. Dan kesembilan, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan bernyanyi, memainkan alat musik, dan mengekspresikan musik. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang tumbuh kembang anak usia dini. Ditinjau dari sudut pandang fisiologis, anak usia dini dibagi dalam 2 rentang usia, yaitu bayi dan toddler, dari lahir hingga 3 tahun, dan masa anak awal dari usia 3 sampai 6 tahun. Ada 2 aspek perkembangan motorik yang penting di sini. Pertama, motorik kasar, yaitu kemampuan mengontrol otot-otot besar tubuh. Contohnya berjalan, berlari, melompat, manjat, menendang, dan melempar bola. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kematangan dan pengalaman anak. Kedua, yaitu motorik halus, yaitu kemampuan mengontrol otot-otot kecil, terutama jari tangan. Perkembangan lebih lambat dibanding motorik kasar. Contohnya menulis, menggambar, menggunting, melipat kertas, meronce, mengancing baju, dan mewarnai. Berikutnya kita bahas perkembangan agama dan moral anak usia dini. Perkembangan agama itu berkaitan dengan pemahaman anak tentang Tuhan. Sementara perkembangan moral berkaitan dengan kemampuan anak memahami dan mematuhi aturan secara sederhana. Ada 2 teori besar di sini. Yang pertama dari W.I. Thomas dengan teori 4 wishes-nya, bahwa manusia lahir dengan 4 keinginan dasar, yaitu rasa aman, pengalaman baru, mendapat respon dari orang lain, dan dikenal. Keinginan-keinginan ini mendorong tumbuhnya religiusitas pada anak. Yang kedua ada Woodward, bahwa bayi lahir sudah memiliki insting keagamaan, hanya saja belum terlihat karena kejiwaan anak belum matang sepenuhnya. Dalam perkembangannya ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah the fairy tale stage, di mana di sini itu usia 3 sampai 6 tahun. Konsep Tuhan pada anak masih dipengaruhi fantasi dan emosi seperti nuansa dongeng. Kedua, the realistic stage, pada usia SD sampai remaja. Konsep Tuhan sudah berdasarkan realitas dan pengajaran agama. Dan yang ketiga, the individual stage, di usia remaja ke atas. Kepekaan emosi tinggi dan keyakinan agama bersifat lebih personal. Juga perkembangan kognitif anak usia dini menurut Jean Piaget. Kognitif itu berkaitan dengan segala aktivitas mental seperti persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada 2 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motor untuk usia 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini, anak belajar melalui alat inderanya seperti meraba, membau, melihat, mendengar, dan juga merasakan. Tahap ini terbagi menjadi 6 subtahap, mulai dari gerak refleks sederhana di usia 0 sampai 2 bulan, kemudian berkembang bertahap hingga di usia 18 sampai 24 bulan. Anak sudah mulai bisa memecahkan masalah sederhana secara mental. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Untuk anak usia 2 sampai 6 tahun, di sini terjadi peningkatan drastis dalam penggunaan simbol. Anak mulai menggunakan kata-kata dan imajinasi. Tahap ini dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu fase praoperasional di usia 2 sampai 4 tahun, di mana anak berpikir masih sangat egosentris, dan fase intuitif
di usia 4-6 tahun, di mana anak sudah lebih mampu berkomunikasi secara sosial meskipun persepsi masih mendominasi. Anak di tahap ini juga masih suka bermain pura-pura atau make believe play. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan sosial emosional anak. Bahasa adalah alat komunikasi berupa lambang atau simbol. Ada dua kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan reseptif, yaitu menyimak dan membaca, serta kemampuan ekspresif, yaitu berbicara dan juga menulis. Perkembangan bahasa anak bertahap, yaitu pertama di usia 3-3,5 tahun. Anak sudah bisa menyebutkan nama lengkap dan menceritakan pengalaman sederhana. Di usia 3,5 sampai 4 tahun sudah bisa menyanyi lagu sederhana dan bercerita dengan gambar. Di usia 4 sampai 5 tahun, cara bicaranya makin jelas dan mulai bisa menghafal syair. Dan di usia 5 sampai 6 tahun, anak sudah sangat senang belajar kosakata baru dan gaya bicaranya mulai meniru orang dewasa. Untuk perkembangan sosial emosional, di usia 3 tahun, anak sudah mulai memilih teman bermain dan bisa berbagi mainan. Di usia 4 tahun, mulai bisa bernegosiasi dengan teman untuk memecahkan masalah. Di usia 5 tahun, anak sudah punya kawan dekat dan mulai suka memuji dan membantu temannya. Dan di usia 6 tahun, anak semakin mandiri dan sudah bisa berteman tanpa bantuan orang dewasa. Kita masuk ke bab 3 tentang kurikulum PAUD yang mencakup 3 program utama. Yang pertama pengasuhan, pembiasaan, dan pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas yaitu program pengasuhan. Pengasuhan adalah proses menjaga dan membimbing anak agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal. Pola asuh mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan dan sandang. Juga kebutuhan non-fisik seperti perhatian, empati, dan kasih sayang. Ada 3 pola asuh yang dibahas. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Guru mendominasi semua keputusan, kontrol sangat ketat, dan sering memberi hukuman. Dampaknya, anak cenderung tidak mandiri dan kurang kreatif. Yang kedua adalah pola asuh demokratis, yaitu guru memberi kebebasan bereksplorasi namun tetap dalam pengawasan. Ada kerjasama antara guru dan anak. Ini yang paling ideal karena hasilnya anak jadi mandiri dan juga percaya diri. Dan ketiga adalah pola asuh permisif, di mana guru membiarkan anak bebas sepenuhnya tanpa arahan dan kontrol yang memadai. Dampaknya, anak kurang disiplin dan sulit mengikuti aturan. Masih di bab 3, sekarang tentang jenis-jenis kegiatan pengasuhan dan pembiasaan. Ada 3 jenis pengasuhan. Pertama, pengasuhan responsif. Guru merespon kebutuhan fisik dan emosional secara spontan dengan penuh kasih sayang. Kedua, pengasuhan atas permintaan. Ini dilakukan berdasarkan permintaan anak atau orang tua. Dan yang ketiga ada pengasuhan prediktif, yaitu memberikan rutinitas pada anak untuk menstimulasi perkembangannya, sehingga anak terbiasa berperilaku positif secara konsisten. Lalu untuk program pembiasaan, ada 3 bentuk. Yang pertama, pembiasaan rutin. Ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, seperti berdoa sebelum kegiatan, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, dan sopan santun. Kedua, pembiasaan spontan. Dilakukan secara spontan,
di situasi tertentu seperti mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana atau memuji anak yang membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga ada pembiasaan keteladanan, yaitu guru memberikan contoh langsung perilaku yang baik seperti cara beribadah, berpakaian, dan gaya hidup sederhana. Berikutnya program pembelajaran PAUD. Program pembelajaran menggunakan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak seperti kognitif, sosial emosional, bahasa, moral agama, fisik motorik, dan seni. Tema menjadi titik awal perencanaan pembelajaran. Untuk menyusun program pembelajaran ada 3 langkah pertama. Yang pertama, analisis konteks, yaitu mempelajari standar nasional PAUD dan menganalisis kondisi lembaga serta peluang di lingkungan sekitar. Yang kedua, menetapkan visi, misi, dan juga tujuan lembaga. Dan ketiga, ada menetapkan hal dan perencanaan, menetapkan isi dan juga perencanaan yang meliputi PROMES atau program semesteran, RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Dalam pembelajaran PAUD juga dikenal konsep sentra, yaitu zona bermain yang dilengkapi alat main sesuai tema. Contohnya sentra bermain alam, sentra bahan alam, sentra main peran, sentra balok, sentra seni, dan serta sentra persiapan yang mencangkup baca, tulis, dan berhitung. Kita masuk ke bab 4 tentang hakikat manajemen PAUD. Kata manajemen itu berasal dari kata Latin, yaitu manus yang berarti tangan, dan agere yang berarti melakukan. Jadi secara sederhana artinya menangani atau mengelola. Menurut Van Vliet dan Peterson, manajemen adalah seperangkat kegiatan yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Ada 4 makna terminologi manajemen yang dibahas di sini. Yang itu sebagai kemampuan atau keterampilan, sebagai cara menggerakkan orang, sebagai cara bekerja melalui orang lain, serta sebagai cara memfasilitasi dan melayani orang lain dalam organisasi. Nah, kalau dikhususkan untuk PAUD, manajemen PAUD didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya PAUD melalui aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Semuanya dilakukan secara taat asas yang mencapai tujuan lembaga PAUD secara efektif dan efisien. Berikutnya unsur-unsur manajemen PAUD, yaitu hal-hal yang harus ada agar manajemen PAUD bisa berjalan. Ada 5 unsur utama. Yang pertama yaitu lembaga PAUD, di mana lembaga PAUD itu yaitu organisasi yang dikelola untuk menyelenggarakan layanan PAUD seperti TK, RA, TPA, KB, dan sebagainya. Kedua yaitu sumber daya PAUD. Ini terdiri dari sumber daya manusia seperti kepala PAUD, guru staf, sarana yaitu peralatan yang langsung digunakan, dan prasarana yaitu kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang layanan. Ketiga, aktivitas layanan PAUD. Itu yang dilaksanakan berpedoman pada kurikulum, dikatakan efektif, juga diselesaikan sesuai kurikulum secara tepat, dan efisien jika sesuai tujuan, jumlah, dan waktu yang ditetapkan. Keempat, kerjasama. Karena aktivitas PAUD sangat kompleks, diperlukan kerjasama internal antara kepala sekolah, guru, dan staf.
maupun eksternal dengan pemerintah, yayasan, dan masyarakat. Dan kelima, tujuan PAUD merupakan tujuan bersama yang menjadi arah dan parameter keberhasilan seluruh aktivitas layanan PAUD. Lanjut ke tujuan dan manfaat manajemen PAUD. Tujuan umumnya adalah agar tercipta kerjasama yang harmonis dalam memberdayakan semua sumber daya secara optimal demi tercapainya tujuan PAUD secara efektif dan efisien. Lebih spesifik, tujuannya mencakup agar setiap aktivitas layanan PAUD dapat terencana, terorganisasi, terlaksana, dimonitor, dan dievaluasi dengan baik. Juga agar sumber daya termanfaatkan secara optimal, tercipta iklim kerjasama yang solid, dan tujuan PAUD tercapai secara efektif dan efisien. Manfaatnya pun nyata. Lembaga PAUD punya tujuan yang jelas dan realitas. Program layanan yang terencana, terstruktur, kerja yang jelas, iklim kerja yang kondusif, teamwork yang solid, dan bahan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke bab 5 tentang ruang lingkup manajemen PAUD. Ada 6 bidang manajemen yang menjadi ruang lingkupnya. Yang pertama, manajemen peserta didik, yaitu peraturan peserta didik mulai dari masuk hingga lulus. Tujuannya agar kegiatan peserta didik menunjang proses pembelajaran dan pengasuhan. Ada 4 fungsinya, yaitu mengembangkan individualitas, mengembangkan fungsi sosial, menyalurkan minat dan bakat, serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang kedua, manajemen kurikulum PAUD. Sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematis mencakup 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Melanjutkan ruang lingkup manajemen PAUD. Yang ketiga adalah manajemen SDM PAUD. Usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai SDM agar memberikan kontribusi baik bagi lembaga. Kegiatannya meliputi perencanaan, pengadaan atau rekrutmen, pembinaan dan pengembangan promosi dan mutasi, pemberhentian dan pemberian kompensasi seperti gaji dan fasilitas. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana PAUD. Proses pengadaan dan pendayagunaan SARPRAS untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD. Manajemen SARPRAS dikatakan berhasil jika SARPRAS selalu siap pakai setiap saat. Kegiatannya mencakup perencanaan, pengadaan, pengaturan atau investasi, inventarisasi, penggunaan, dan penghapusan SARPRAS. Yang kelima, manajemen keuangan PAUD. Pengurusan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan lembaga. Sumber pendapatannya bisa dari biaya wali murid, bantuan pemerintah atau donatur, penjualan aset maupun persewaan aset. Kegiatan manajemen keuangan meliputi perencanaan anggaran atau RAPBS, penggunaan anggaran, pembukaan dan pengawasan keuangan bersama yayasan. Dan yang keenam, manajemen hubungan masyarakat dan humas PAUD. Proses pengelola komunikasi antara lembaga dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan minat masyarakat terhadap PAUD. Teknik humas yang bisa digunakan antara lain group meeting atau pertemuan kelompok, face to face melalui home visit, observasi dan partisipasi orang tua, serta media komunikasi seperti buletin dan media sosial. Kita masuk ke bab 6 tentang perencanaan lembaga PAUD.
Perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan cara pencapaiannya. Secara sederhana, mencangkup merumuskan tujuan, memperkirakan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan, memprediksi keberhasilan dan menganalisis langkah ke depan. Ada 3 proses perencanaan lembaga PAUD. Yang pertama, pengamatan lingkungan melalui analisis SWOT, identifikasi kekuatan seperti SDM unggul dan metode inovatif. Kelemahan seperti keterbatasan dana, peluang seperti dukungan pemerintah, dan ancaman seperti persaingan atau perubahan kebijakan. Kedua, perumusan visi, misi, nilai, dan juga tujuan. Visi adalah gambaran ideal masa depan lembaga, apa yang ingin kita jadikan. Misi adalah turunan dari visi yang mendeskripsikan kegiatan nyata yang dilakukan. Dan tujuan atau goals adalah pernyataan terukur yang menentukan tingkat keberhasilan program. Ketiga, perumusan strategi dan SOP. Strategi dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan SOP atau standar operating product. Adalah dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional harian agar pekerjaan dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten. Masih di bab 6, yaitu tujuan perencanaan lembaga PAUD. Ada 4. Yang pertama, mengetahui harapan guru dan staf dari layanan yang diselenggarakan. Kedua, memetakan kebutuhan wali murid dan masyarakat. Ketiga, mendapatkan data tentang kekuatan dan peluang yang bisa jadi modal. Dan keempat, memperoleh gambaran strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan PAUD. Manfaatnya pun konkret. Lembaga memiliki kebijakan yang jelas, dokumen visi misi yang tertulis, target yang terukur, serta gambaran antisipatif terhadap berbagai tantangan yang mungkin datang. Kita lanjut ke bab 7 tentang pengorganisasian PAUD. Pengorganisasian berasal dari kata organon yang berarti alat atau sarana. Ada 4 makna menyosialisasikan tujuan PAUD: mengumpulkan individu yang terlibat, memberi tugas dan wewenang, serta menyusun jalur kerjasama antar individu. Proses pengorganisasian dilakukan dalam 4 langkah. Pertama, mendesain struktur lembaga, yaitu ada 3 tipe struktur. Sederhana, di mana kepala merangkap manajer. Fungsional, dengan ini manajer di bawah kepala. Dan multidimensional, dengan berbagai divisi dalam satu kepemimpinan. Kedua, mendesain pekerjaan. Pembagian tugas harus jelas, tidak ada tumpang tindih, dan didasarkan pada keahlian serta pengalaman masing-masing personel. Ketiga, membentuk tim kerja. Ada 3 bentuk tim, yaitu tim problem solving untuk berbagi ide, memperbaiki strategi. Kedua, ada tim swakelola yang bertanggung jawab langsung kepada atasan, dan ada tim lintas fungsional yang anggotanya berasal dari berbagai bidang. Dan keempat, kerjasama sosial dengan masyarakat. Ada 4 tingkatan juga, mulai dari pasif atau komunikasi searah, aktif atau komunikasi 2 arah,
partisipasi terkait di mana masyarakat ikut bertanggung jawab, hingga partisipasi atas permintaan setempat di mana lembaga menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Masih di bab 7, kita bahas tugas dan wewenang masing-masing stakeholders PAUD. Pertama, Kepala PAUD berwenang mengambil keputusan operasional dan menilai kinerja guru dan staf. Tugasnya rutin seperti memimpin rapat dan supervisi harian. Periodik seperti menyusun RAPBS dan insidental seperti mewakili lembaga dalam kegiatan dinas. Wakil kepala berwenang memberikan rekomendasi, mengarahkan program, dan mewakili kepala jika berhalangan. Tugasnya meliputi supervisi kinerja guru dan membantu menyusun kurikulum. Guru PAUD berwenang membuat tata tertib kelas dan menentukan tingkat keberhasilan belajar anak. Tugasnya rutin seperti memantau kehadiran, membuat RPPM dan RPPH, serta menyiapkan media pembelajaran. Staf PAUD bertugas mengelola dokumen dan administrasi, serta mengkoordinasi pembayaran dan laporan keuangan. Penanggung jawab pembiasaan bertugas menyusun program dan melaksanakan kegiatan pembiasaan harian. Dan office boy atau GIL bertugas menjaga kebersihan, kerapian, dan keamanan lingkungan sekolah. Kita masuk ke bab 8 tentang kepemimpinan kepala PAUD. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga, motivasi guru dan staf, serta mendorong upaya perbaikan berkelanjutan. Kepala PAUD yang ideal adalah pemimpin yang melayani atau servant leader yang memahami perannya sebagai pelayan bagi guru, staf, dan seluruh stakeholders. Ada 3 gaya kepemimpinan yang dibahas. Yang pertama, otoriter. Semua keputusan terpusat pada diri kepala. Tidak ada kebebasan berpendapat bagi guru dan staf. Demikian dampaknya, iklim kerja menjadi tegang dan komunikasi bersifat satu arah. Gaya ini hanya cocok digunakan dalam situasi darurat. Yang kedua, demokratis. Melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan menggunakan pendekatan persuasi dan logika, serta mendelegasikan wewenang kepada guru. Ini terbukti paling efektif karena guru jadi termotivasi, inovatif, dan loyal. Dan yang ketiga, laissez-faire. Memberikan kewenangan penuh kepada guru dan staf tanpa arahan maupun pengawasan yang memadai. Gaya ini hanya tepat diterapkan pada tim profesional yang sudah sangat berpengalaman dan mandiri. Masih di bab 8, kepala PAUD sebagai komunikator. Komunikasi adalah upaya memindahkan ide atau informasi dari satu orang ke orang lain. Ada 5 unsur komunikasi di lembaga PAUD. Komunikator atau orang yang memberi informasi, channel atau saluran penyampaian informasi, pesan atau message, communicate atau penerima informasi, dan respon yang muncul sebagai reaksi. Komunikasi yang baik memberikan banyak manfaat, mempermudah pelaksanaan program, mendorong guru berpikir kreatif dan berdedikasi, serta memberikan kepuasan karena terpenuhnya rasa ingin tahu. Agar komunikasi berjalan baik, kepala PAUD harus mencari waktu yang tepat, menjadi pendengar yang baik, meminta umpan balik, dan menindaklanjuti hasil komunikasi menjadi tindakan nyata. Lanjut, kepala PAUD sebagai motivator.
Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu. Kepala PAUD yang baik harus mampu menumbuhkan motivasi seluruh anggotanya melalui 4 upaya utama. Pertama, mengatur lingkungan fisik agar kondusif dan nyaman sehingga guru dan staf bisa bekerja dengan fokus. Kedua, mengatur suasana kerja menjadi tenang dan menyenangkan agar tiap anggota merasa betah. Ketiga, membudayakan disiplin kerja, membantu anggota mengembangkan pola perilaku positif dan melaksanakan semua aturan secara konsisten. Dan keempat, pelayanan berkesinambungan, melibatkan anggota dalam penyusunan program, memberi fasilitas, memberikan penghargaan bagian berprestasi, dan memenuhi hak-hak anggota. Selain itu, Kepala PAUD juga bisa mengembangkan motivasi dengan mendengarkan pendapat anggota, melimpahkan wewenang, memberikan penghargaan atas prestasi, dan menegakkan keadilan di lembaga. Dan kita sampai di bab terakhir, yaitu bab 9 tentang pengawasan oleh Kepala PAUD. Pengawasan adalah proses melihat, memonitor, mencermati, dan mencatat apa yang sedang terjadi. Bagaimana pekerjaan dilakukan, apakah wewenang digunakan dengan benar, bagaimana hasilnya, dan kendala apa yang dihadapi. Tujuan khususnya ada 4, yaitu menentukan tingkat keberhasilan guru dan staf, mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan program, mendapatkan alternatif solusi dan dari setiap masalah, dan mendapatkan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Ada 3 tipe pengawasan. Pertama, yaitu preliminary, di mana pengawasan sebelum pelaksanaan program dimulai untuk mencegah penyimpangan sejak awal. Kedua, concurrent control, yaitu pengawasan langsung saat program berlangsung untuk memastikan semuanya sesuai prosedur. Dan yang ketiga, feedback control, yaitu pengawasan setelah program selesai dengan mengamati dan menilai hasil kerja setiap individu. Untuk melakukan pengawasan secara baik, ada 9 teknik pengawasan yang bisa digunakan, mulai dari control by expression, control through cost, control through time, control through ministerial, control through by personal, control through output, control through process atau progress, control through audit, hingga control through automatic device. Dan ada pula 9 tahap pengawasan yang sistematis, mulai dari menentukan objek pengawasan, menentukan titik strategis, menetapkan standar dan kriteria, menentukan teknik pengawasan, menciptakan prosedur, melaksanakan pengukuran dan penilaian, menciptakan deviasi atau penyimpangan, melakukan tindakan koreksi, hingga menetapkan kesimpulan akhir sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Agar pengawasan bisa berjalan efektif dan efisien, ada 7 prinsip yang harus dipegang Kepala PAUD. 1. Pengawasan harus sesuai sifat dan kebutuhan lembaga, tidak bisa disamaratakan untuk semua lembaga. 2. Diarahkan pada fakta, bukan asumsi, tapi data nyata dari pelaksanaan program. 3. Mengacu pada 3 tindakan: pencegahan atau antisipatif, perbaikan atau korektif, dan perbaikan berkelanjutan. 4. Fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lapangan. 5. Preventif, lebih mengutamakan pencegahan daripada menangani masalah yang sudah terjadi. 6. Mudah dipahami, teknik dan prosedurnya harus bisa dimengerti oleh pihak yang diawasi, yaitu guru dan staf. Dan 7. Mempermudah pencapaian tujuan, bukan mempersulit guru dan staf, tapi justru membantu mereka mencapai tujuan lembaga. Baik, kita sudah sampai di bagian penutup atau kesimpulan dari materi dasar-dasar manajemen PAUD ini. Jadi ada 6 poin utama yang bisa kita ambil dari keseluruhan materi ini.
Yang pertama, PAUD dan tujuannya. PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan secara standar, sadar, dan terencana bagi anak usia lahir hingga 6 tahun melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Kedua, yaitu kurikulum PAUD. Ini mencangkup 3 program utama, yaitu pengasuhan, pembiasaan, dan pembelajaran terpadu yang dituangkan dalam Promes, RPPM, RPPH, dan kegiatan sentra. Ketiga, hakikat manajemen PAUD adalah seni dan ilmu yang mengelola sumber daya PAUD melalui 5 unsur secara efektif dan efisien. Keempat, ruang lingkup manajemen PAUD mencangkup 6 bidang yang saling berkaitan: peserta didik, kurikulum, SDM, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. Kelima, perencanaan dan pengorganisasian. Keduanya adalah fondasi agar lembaga PAUD berjalan secara sistematis dan terarah, mulai dari analisis SWOT, visi misi, SOP, hingga struktur organisasi dan tim kerja. Dan keenam, kepemimpinan dan pengawasan. Kepala PAUD dengan gaya demokratis terbukti paling efektif sebagai komunikator dan motivator. Pengawasan yang dilakukan dengan 3 tipe, 9 teknik, dan 9 tahap memastikan adanya perbaikan berkelanjutan di lembaga PAUD. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang bagaimana mengelola lembaga PAUD secara profesional. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.